kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saya akan langsung mengarah ke Mbak Stepi. Tadi ada pertanyaan yang terputus begitu ya Mbak Stepi. Sebenarnya apa sih yang kemudian ini menjadi keuntungan antara Israel dan juga Amerika, terutama Amerika ya, dengan adanya gencatan senjata di Palestina? Ya, jadi yang pertama ketika kita menghitung, ini kan sebetulnya menganalisis, menghitung sesuatu gitu ya yang nggak terlihat antara Netanyahu dan Trump. Mbak Tiara dan Mbak Dina juga tadi Bapak sudah sebutkan bahwa tidak semua publik di Israel itu mendukung Netanyahu sepenuhnya. Seperti misalnya Menteri Ben Gvir, ada beberapa menteri yang dari sayap kanan yang cukup radikal ya. Dia pingin Hamas ini di bumi hanguskan. Sementara kalau kita lihat Trump ini pingin gencatan senjata. Karena dia pingin fokus kepada tempat lain. Dia mungkin akan fokus ke China atau ke Asia Pasifik, Indo-Pasifik yang menjadi fokus dia. Resource-nya dia pindahkan ke sana. Dengan adanya masalah ini kan tentunya akan mengganggu begitu ya geostrateginya Amerika. Dan kita lihat ketika kita menghitung sebuah ancaman, ada 3 hal penting Mbak yang harus dijadikan indikator. Intention-nya, capability-nya, dan circumstances-nya. Nah, circumstances ini yang sedang diciptakan oleh Israel dengan dia menghancurkan 3 markas nuklirnya Iran. Itu dia sedang menciptakan bahwa ini kita bisa kuasai. Tapi intention itu yang paling sulit. Karena kalau saya lihat Hamas ini walaupun kecil, walaupun hanya sekedar proksi, tapi dia dapat dukungan dari banyak pihak loh. Teman-teman yang mungkin selama ini nggak ngikutin masalah Palestina Israel, tapi karena benci sama Israel, nggak suka, otomatis mereka jadi ke Hamas. Padahal kita nggak tahu sendiri ya, di belakangnya pun ada Iran dan lain-lain. Artinya kalau pakai bahasanya Rusia itu ada istilah Givrina Yevoina. Hybrid warfare-nya negara-negara timur yang nggak kelihatan dengan kampanye informasi. Dan militansi negara yang mayoritas muslim itu kok lebih banyak kalau kita lihat netizen, pengamat, itu seolah-olah memang ada di belakang Hamas. Dan Trump ini sekarang lagi memilih nih, kalau dia benar-benar kelihatan pro sekali sama Netanyahu dan Israel, dia akan diserang sama publik Amerika sendiri. Kita ingat di Amerika Islam juga tumbuh luar biasa ya, cepat gitu. Dan negara-negara lain. Jadi sekarang Israel ini sedang jadi musuh bersama. Baik. Sehingga kalau ditanya 60 hari bisa atau enggak, saya merasa 50-50 nih. Karena masih fragile juga, masih rapuh gitu Mbak. Kalau Mbak Dina sendiri seperti apa? Karena kan kita ketahui juga bahwa pertemuan antara Amerika Serikat dan juga Israel ini kan juga mengundang tanda tanya besar begitu ya. Apa sebenarnya yang kemudian menjadi keuntungan, dan juga apakah dengan adanya pertemuan tersebut ini bisa mempercepat perdamaian atau justru semakin memperkuat posisi tawar Israel mungkin di dunia internasional? Baik, kalau dari sisi powernya Israel nih selama ini, dan kalau lihat pola-pola sebelumnya ya, karena kan Gaza itu berkali-kali dibom juga sama Israel, tapi biasanya itu berakhir dengan gencatan senjata. Dan selalu gencatan senjata itu terjadi ketika Israelnya keteteran. Karena ada serangan balasan dari pihak Palestina. Dan saat ini kalau saya pikir kondisi Israel itu betul-betul kewalahan setelah 12 hari berperang melawan Iran. Itu amunisinya betul-betul berkurang. Kalaupun menunggu disuplai butuh waktu kan, disuplai dari Amerika dan negara-negara Eropa. Dan dana juga habis sangat banyak. Terakhir saya baca itu sampai 325 triliun rupiah kalau dirupiahkan dalam 12 hari. Sehingga di saat yang sama, meskipun memang korban terus berjatuhan ya dibom oleh Israel, tapi pasukan Hamas dan lain-lain, kan sebenarnya yang berperang di Gaza tidak hanya Hamas, ada Hamas, ada PIG, ada PFLP dan lain-lain, itu terus melakukan perlawanan. Dan kita tahu kalau yang namanya perang gerilya itu biasanya pemilik tanah yang paling ngerti seluk-beluknya kan. Sehingga memang keteteran yang tadi malam itu sampai chaos banget tuh, ada puluhan yang terluka dan ada 5 yang tewas serdadu Israel ketika diserang mendadak oleh para pejuang Palestina. Sehingga saya pikir memang saat ini Israel butuh jeda, sehingga dia minta tolong ke Amerika. Karena apa? Jeda itu kan kalaupun ada gencatan senjata, Israel pengennya yang dia penginkan kan diterima oleh pihak Hamasnya. Sebenarnya Hamasnya juga pengennya keinginannya dia juga kan yang ditandatangani. Nah ini yang saya pikir usaha Netanyahu datang dan kemudian agak-agak ambil muka gitu kan ke Trump itu meminta agar Amerika memberikan tekanan justru kepada pihak Palestinanya agar menyetujui apa yang diinginkan, misalnya 60 hari saja misalnya gitu ya.
Mas Hasib, Anda bisa melihat tidak sih bahwa Amerika dan juga Israel ini merupakan semacam jalur bypass diplomasi dari diplomasi resmi begitu ya, yang kemudian ini dilakukan oleh Mesir mungkin atau Qatar atau bahkan PBB begitu ya. Anda bisa telatah atau adanya kemungkinan-kemungkinan ini yang kemudian disoroti oleh dunia? Saya rasa sekarang kekuatan dunia deadlock ya, untuk menghadapi situasi di Gaza. Dan ini menurut saya PR serius bagi komunitas internasional kalau kita ingin betul-betul sebuah tatanan yang adil dan beradab lah bagi semua golongan, terlepas negara dan kelompoknya. Nah, saya tertarik dengan pertanyaan Mbak Tiara, apa kepentingannya? Sebenarnya kalau kita baca ya, ini pasti kalau optimistik seperti sekarang, Hamas jangan lupa, Hamas sangat mendukung ini. Dan catatan Hamas itu cuma 3, yang sebenarnya nggak terlalu sulit. Cuman ini memang ada perubahan, saya mungkin menyebutnya di antara Trump dengan Netanyahu gagal deal. Sehingga tadi pagi walaupun sudah pesta, tapi saya katakan pestanya nggak sempurna. Coba lihat, gelasnya cuman air putih. Kalau di sini air putih kan memang dari sponsor gitu kan. Kalau di sana itu makna gitu. Jadi nggak ada air panas, nggak ada air dingin. Jadi ini kayak semacam apa ya? Sebuah pesta yang gagal besar sesuai dengan rencana. Dan bagi saya yang mungkin menciptakan itu adalah gagal deal di antara Trump terutama dengan Netanyahu. Kepentingannya pasti ada. Misalkan kalau dari Trump kita bisa baca minimal 3 saya bilang kepentingan. Yang pertama, Trump itu punya ambisi untuk menjadi tokoh perdamaian dunia. Dan Netanyahu tahu itu. Karena itu dia pakai cara carmuk gitu ya, kata orang sini, cari muka itu langsung, oh saya usulkan ini Anda untuk jadi pemenang Nobel perdamaian. Padahal yang mengusulkan adalah orang yang di PO penjahat perang. Itu kan apa artinya gitu. Tapi itulah cara Netanyahu untuk ngelobi itu. Trump sekali lagi kepentingannya berkepentingan dengan itu. Dan yang kedua, kalau ini dicapai, itu memenuhi janji kampanye Trump bahwa dia ingin menjadi pahlawan perdamaian bagi dunia. Dan yang ketiga, ini yang paling penting sebenarnya, visi yang nggak begitu sebenarnya di meja tadi muncul, yaitu disebut sebagai Timur Tengah baru dengan pengembangan konsep Abraham Accord. Nah, ini lagi-lagi dipakai oleh Netanyahu tadi kan. Jadi Abraham Accord ini adalah penting, ini segala macam gitu. Nah, kepentingan Trump juga ketemu dengan kepentingan Netanyahu, yaitu dengan persepsi kemenangan tadi, dia ingin mendapatkan dampak baik di Israel, sehingga kalau bisa percepatan pemilu, dia bisa menang mutlak. Dan itu penting untuk kepentingan kasusnya. Bagaimana Hamas? Hamas juga berkepentingan. Kalau nggak ada kepentingan semua tidak akan ketemu gitu. Cuman sekali lagi, hanya catatan 3 hal dari Hamas yang sebenarnya nggak terlalu persoalan kan. Yang pertama catatannya apa? Minta bantuan kemanusiaan kembali ke PBB, jangan lewat Amerika Israel yang blunder ini gitu. Itu kan nggak masalah sebenarnya. Yang kedua dia minta apa Hamas? Dia minta agar setelah 60 hari jangan langsung perang, kalau belum selesai kita berunding lagi. Kan normal itu sebenarnya. Dan yang ketiga Hamas minta agar penarikan mundur yang jelas dari Israel dari kota-kota, itu kan logis sebenarnya. Kurang lebih sama begitu ya Mas Hasib dengan apa yang kemudian diminta Hamas di gencatan-gencatan senjata sebelumnya. Persis, begitu ya. Persis, nggak ada perubahan. Baik, sebenarnya. Itu yang kemudian ini menarik. Apa yang kemudian ini bisa diwujudkan begitu ya sebagai kesepakatan kedua belah pihak nantinya. Kalau tadi Mbak Stepi sudah menyebut bahwa nampaknya 60 hari ini sangat rapuh begitu ya jika dilanjutkan menjadi perdamaian yang permanen begitu. Itu yang nanti akan kita bahas usai jeda. Kita juga akan menghadirkan pemirsa bagaimana kemudian ini update terkini berkaitan dengan situasi di Amerika Serikat. Usai jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda.